Sahih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa amqadana min zulmatil jahli wal dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi mukhtarin man da'ana ilaihi bil idni wa sanadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Penguasa tunggal dan abadi, Maha Pengasuh seluruh hamba-hamba dan ciptaannya sepanjang waktu dan zaman, tinggal menuntun mereka di dalam kehidupan, mengasuh mereka dengan cahaya matahari dan bulan, daratan dan lautan, dan semua apa yang ada di permukaan bumi sebagai lambang kelembutan ilahi. Terbit keindahan Allah dalam setiap waktu dan saat. Terbit kelembutan Allah dalam setiap waktu dan saat. Terbit kewibawaan Allah dalam segala waktu dan kejadian. Bagi mereka yang mau berpikir, maka mereka akan menemukan cahaya keagungan Allah dalam setiap waktu dan kejap, yang setiap nafas mereka merupakan lambang kasih sayang ilahi, yang setiap detak jantungnya memanggil setiap hamba untuk mengenal Allah, yang memberinya kehidupan, yang menggetarkan jantungnya lebih dari 100.000 kali setiap harinya untuk mendukung seluruh gerakan dan kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jantung yang berdetak ini adalah milik Rabbul Alamin dan bukan kita yang menciptanya. Lisan yang kita pakai berucap bukan pula kita yang menciptanya, tapi anugerah ilahi. Dan semua kehidupan yang kita gunakan siang dan malam adalah panggilan Allah agar mendekat, mencapai kasih sayangnya, mencapai kelembutannya, mencapai keridhaannya yang abadi, kenikmatan yang abadi, keindahan yang abadi, kemewahan yang abadi, dan puncak segala anugerah, ridha Allah, kasih sayang Allah, kelembutan Allah yang membuka kebahagiaan dunia dan akhirat dari sang pemilik kebahagiaan dunia dan akhirat, Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, kenalilah, fahamilah, dalamilah dan sadarilah dan renungkanlah dan dapatkan cahaya keagungan dari kalimat Dia Allah Maha Tunggal. Hanya Dialah Allah yang Maha Ada dan selainnya adalah fana. Semua selain Allah hakikatnya tiada walaupun tampaknya ada, karena keberadaan mereka terikat dan tergantung kepada Yang Maha Ada, Allah. Allah ada sebelum segala-galanya ada, dan Allah yang Maha Tunggal tetap ada seketika segala-galanya sirna. Hadirin hadirat, kalimat yang pertama daripada firman Allah ini menembus kepada jantung tauhid, memberi kepahaman bahwa Dia Allah Maha Tunggal, tidak sama dengan semua makhluk dan tidak ada yang menyerupainya makhluk. Dan ketika kita merenungkan kedalaman kalimat ini, akan muncul cahaya tauhid yang membimbing kita
kepada ketenangan, kesejukan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah akan tenanglah hati, dan ketahuilah Allah itu Maha Tunggal. Maha Tunggal untuk dicintai, Maha Tunggal untuk dirindukan, Maha Tunggal untuk dimuliakan, Maha Tunggal untuk disembah, Maha Tunggal untuk diharapkan. Dialah Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahawa makna as-samad adalah yang tidak makan dan minum dan tidak menyerupai makhluk. Dalam penafsiran lainnya, Imam At-Tabari menukil makna as-samad adalah yang tidak berubah sebagaimana makhluk yang selalu berubah, dari kecil ke besar, dari tua ke muda dan lain sebagainya. Allah tetap maha, tidak berubah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil salah satu makna dari kalimat as-samad adalah nurul bitalaqi. Makna kalimat as-samad itu banyak, namun di antaranya adalah cahaya yang berbicara. Allahus samad, Allah yang maha tidak berubah dan selalu ada dan merupakan cahaya yang berbicara dengan indahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya yang dimaksud bukanlah Allah itu berwujud cahaya, karena cahaya yang kita kenal hanyalah dikenal oleh mata dan penerang penglihatan. Tetapi bagaimana dengan Allah, cahaya yang berbicara tidak terlihat oleh yang buta, tidak terlihat oleh manusia? Bagaimana cahaya yang berbicara jika tidak terlihat? Tentunya maksud cahaya yang berbicara ini cahaya kebahagiaan, cahaya keindahan, cahaya ketenangan yang menerangi kehidupan hamba-hambanya, dan itu jauh lebih agung dari makna cahaya yang kita kenal. Cahaya yang terang benderang inilah menenangkan jiwa dengan setenang-tenangnya keadaan, mengampuni banyak kesalahan dan dosa, dan mengangkat derajat seluruh-luhurnya, menjatuhkan sifat-sifat hina dari sanubari dan memunculkan sifat-sifat luhur, membangkitkan keinginan untuk bermunajat dan bersujud, mengundang manusia untuk terus semakin dekat ke hadiratnya. Dan inilah cahaya penerang yang maha abadi. Lam yalid walam yulad, tiadalah beranak dan diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai Allah. Maha Tunggal dan maha abadi. Jika diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, jika salah seorang sahabat mengadukan tentang seseorang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas, jika ditanyakan kepadanya, dia berkata, li'anna sifatur rahman wa nuhibbu an naqra biha. Karena Al-Ikhlas ini sifat Allah yang maha pengasih, aku senang membacanya, mendalami maknanya, membuatnya semakin rindu kepada Allah yang memang Maha Tunggal, dan tiada makhluk lain yang mempunyai sifat tunggal melebihi Rabbul Alamin yang Maha Tunggal. Aku asyik membacanya. Maka Rasul berkata, akhbiru innallaha yuhibbu. Kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya, karena dia suka menyebut nama Allah yang Maha Tunggal, karena ia senang menyebut nama Allah, melafazkan sifat-sifat Allah, mengulang-ulangnya karena rindu kepada Allah. Hadirin hadirat, inilah Sang Maha Indah yang menghargai bibir dan jiwa yang selalu melafazkan namanya dan mengingatnya. Kalau sudah Sang Nabi mengabarkan akhbiru anna Allah yuhibbu, sampaikan kabar padanya Allah mencintainya. Subhanallah, cintanya Allah
digambarkan oleh sang Nabi kepada orang itu bahwa Allah mencintainya. Dari mana ia mengenal kemuliaan surat Al-Ikhlas? Tentunya dari manusia yang paling dicintai Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita menggali dari rahasia kemuliaan tuntunan sang Nabi, maka semakin dekat gerbang cinta Allah kepada kita. Maka kenalilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, jika salah seorang hamba berbuat dosa lantas ia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yaghfir bih, ghafartu li 'abdi." Hambaku dia tahu setelah ia berbuat dosa, ia menyesal kepadaku. Dialah Allah yang paling dekat kepada kita, cintanya paling setia kepada kita, kasih sayangnya terindah kepada kita. Kita mengenal kasih sayangnya atau tidak, kasih sayangnya muncul setiap saat dan bijak. Buktinya adalah kehidupan kita, yang itu semua bukti cintanya Allah. Namun ketika kita mengkhianati cinta Allah dengan dosa dan kesalahan, maka ketika sang pengkhianat ini beristighfar memohon pengampunannya, sang Maha Baik menjawab, "Hambaku, dia tahu ada Tuhan yang selalu mengampuninya. Dia mengenal kasih sayangku, ku maafkan hamba." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adakah yang lebih baik dari Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala anugerah ini pada yang taat padanya dan pada yang tidak taat kepadanya? Dan Allah masih menanti para pendosa yang selalu menantang kemurkaannya untuk kembali kepada keluhuran dan bisa mencapai cintanya. Cinta yang terus dikecewakan oleh sang hamba. Setiap waktu dan saat mereka terus mengetuk pintu kemarahan Allah. Jika mereka bertaubat, sang Maha Lembut menerima taubatnya dengan seindah-indah sambutan. Tidak ada sambutan yang lebih agung melebihi sambutan Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Oleh sebab itu sang Nabi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau bertaubat lebih dari 100 kali setiap harinya. Karena apa? Karena ingin mencapai derajat orang-orang yang bertaubat, padahal beliau memiliki derajat tertinggi. Tapi beliau tahu betapa cintanya Allah kepada orang yang bertaubat. Kalau yang tidak pernah berbuat dosa saja ingin selalu bertaubat, semoga aku dan kalian diberi sifat yang selalu ingin bertaubat. Hadirin hadirat, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Maka tentunya sebagian dari kita merasa berat untuk melakukan taubat. Karena apa? Karena merasa belum mampu meninggalkan dosa-dosanya. Justru dengan kita bertaubat dan mengadukan dosa-dosa yang belum mampu kita tinggalkan, seraya meminta kepada Allah diberi kekuatan agar terhindar dari dosa-dosa itu, ia sudah mencapai kemuliaan taubat. Karena apa? Karena taubat itu adalah benci terhadap dosa, menyesal terhadap dosa, tidak mau melakukan dosa. Jika kembali setelah itu dia terjebak lagi dalam dosa, maka layaknya ia tidak bosan-bosan bertaubat. Jangan sebaliknya, bosan bertaubat, tidak bosan-bosan bermaksiat. Sebaliknya mestinya ya bosan bermaksiat karena kebanyakan taubat, bukan sebaliknya kebanyakan maksiat akhirnya bosan bertaubat. Sampaikan derajatmu kepada derajat yang selalu bertaubat dan bosan bermaksiat. Kalahkan maksiat itu dengan banyaknya taubat. 1 tetes, 2 tetes cahaya taubat hingga menjadi samudera taubat, dan Allah membukakan pintu cintanya kepadamu dan kau
dunia dan akhirat dan jauh dari api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada hadis mulia ini, la yazal ta'ifah min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Tiada henti-hentinya sekelompok dari umatku itu akan tetap ada dan akan tetap terlihat sampai mereka menjumpai Allah di hari kiamat. Mereka tetap terlihat dengan jelasnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mensyarahkan daripada makna hadis ini bahwa ada sekelompok dari umat Muhammad SAW, walaupun umat ini bergeser semakin hari menuju kerusakannya, menuju kehancuran dan semakin buruk, janji sang Nabi ada kelompok yang tetap bertahan dari para pecinta Sayyidina Muhammad SAW. Wa hum zahirun ghairul mustabirun. Mereka itu ada dan selalu terlihat muncul, dan mereka itu tidak tersembunyi, selalu ada. Demikian janji Nabi Muhammad SAW. Dan ini memberikan semangat kepada majelis-majelis ta'lim dan majelis-majelis fikir yang tentunya dibangun untuk pembenahan umat Muhammad SAW dengan niat yang ikhlas mengikuti tuntunan sang Nabi. Maka telah dijanjikan oleh sang Nabi bahwa kelompok itu tak ada. Maka setiap gerakan-gerakan pembenahan umat demi bangkitnya dakwah sang Nabi SAW adalah bentuk daripada isyarat yang disampaikan sang Nabi di dalam hadis ini. Dan kita berharap majelis ini merupakan salah satu daripada yang disampaikan oleh sang Nabi, bahwa di antara umatku akan terus ada, dan semoga majelis ini terus ada dari mulai masa sang Nabi SAW, para pembela Rasul, sahabatul kiram, sampai kepada tabi'in, tabi'in, as-salafun as-salihin, sampai kepada kita, sampai keturunan kita, selalu menjaga Allah di dalam rahasia kemuliaan para pendukung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak berpanjang lebar menyampaikan tausiah, namun ada beberapa hal yang perlu disampaikan mengenai sebagian jemaah yang mempertanyakan masalah jaket yang bertuliskan Rasulullah SAW apakah boleh dibawa ke toilet. Tentunya kalau seandainya tulisan itu berbahasa Arab, maka sebaliknya tidak masuk ke toilet, karena itu ada padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian mengatakan makruh, syiddatul karahah membawa lafaz Allah ke dalam toilet atau mendudukinya atau menginjaknya. Namun kalau bahasa Latin, maka bahasa Latin itu bahasa selain bahasa Arab, la yusammalullah, tidak disebut bahasa di dalam syariatul mutahharah. Syariah Islamiyah di dalam menghukumi hukum-hukum Islam tidak menganggap bahasa selain bahasa Arab sebagai bahasa, karena bahasa Islam adalah bahasa Arab. Jadi jika ditulis dengan huruf selain bahasa Arab, maka tidak termasuk ke dalam hal yang diharamkan. Oleh sebab itu saya menyetujuinya karena ditulis dengan huruf Latin, karena tulisan selain huruf Arab tidak diakui sebagai hukum syariah, tidak terkena sebagai hukum lafaz tersebut. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu baju yang bertuliskan majelis Rasulullah SAW dengan huruf Latin, kalau bisa jangan ditambahi dengan huruf Arab, karena jika ditambah huruf Arab tidak boleh masuk ke toilet. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, ini masalah jaket. Dan masalah selanjutnya adalah hadis Rasul riwayat Sahih Bukhari yang saya sampaikan di wilayah Kuitang beberapa waktu yang lalu, dan seorang yang bernama Nuaiman radhiyallahu anhu yang selalu dihukum dan dihukum karena tidak lepas-lepasnya minum arak. Dan ketika ia dilaknat oleh salah seorang sahabat, Rasul berkata, la tal'an, jangan kau laknat dia, karena demi Allah aku menyaksikan innahu yuhibbullah wa rasuluh,
sungguh dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui cinta orang itu walaupun dia seorang pemalu. Tentunya dia telah dihukum dan mendapatkan hukumannya, karena dia mampu hukuman tidak dibebaskan dari hukuman, tetap dijalankan, tapi cintanya kepada Allah dan Rasul tetap diakui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud bukan seorang mampu itu bisa saja cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah biar saja dia mampu, kalau cintanya diterima oleh Allah dan Rasul, ia diterima oleh Allah dan Rasul, tapi hukumannya ada. Kalau tidak hukumannya di dunia, hukumannya di kubur, tidak di kubur di barzakh, tidak di barzakh di yaumul qiyamah. Namun cintanya tetap diakui dari bentuk akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dimaksudkan bagi mereka yang masih mengingkari. Di sini riwayat Sahih Bukhari dan boleh mengulang visinya yang mana saya menyampaikan hari ini di kitab. Dan yang ketiga adalah penyampaian pesan dari guru mulia Hafidhul Musnid dan Habib Umar bin Hafid. Saya baru saja kemarin kembali dari sana dan beliau menyampaikan salam kepada hadirin semua dan mendoakan kita selalu dan muslimin khususnya di negeri kita ini, dan beliau juga menghimbau muslimin muslimat untuk tidak terlalu terguncang dengan apa-apa yang terjadi di negeri kita, apakah itu berupa pemilu atau lainnya. Tetaplah berjalan dengan kedamaian, ketenangan, dan jangan sampai berpancing dalam permusuhan dan perpecahan dalam hal ini. Dan juga beliau menyampaikan tentang fitnah yang muncul di atas namakan Majelis Rasulullah SAW, bahwa kepemimpinan harus di tangan Ahlul Bait Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan kepada jamaah bahwa beliau mengatakan tidak sepantasnya seorang Ahlul Bait Rasul memperebutkan kepemimpinan. Demikian yang beliau sampaikan. Yang sebaiknya mereka mengayomi mulai rakyat sampai kepada penguasa. Tidak sepantasnya para ulama dan Ahlul Bait Rasul ikut di dalam kancah untuk berebut kekuasaan. Biarkan yang berkuasa, kita para Ahlul Bait dan para ulama mengayomi mulai rakyat sampai penguasa. Demikian yang disampaikan oleh beliau. Tidak lupa salam beliau kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita setinggi-tingginya di majelis mulia ini, dan semoga Allah terus mendawamkan bagi kita rahasia keridhaan, rahasia cinta, rahasia taubat dalam setiap nafas kita, dalam hari-hari kita. Rabbi limpahkan atas kami kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat, kemakmuran dunia dan akhirat. Ampuni kami dari seluruh dosa, singkirkan kami dari segala kesalahan. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha tunggal, wahai yang maha abadi, wahai cahaya yang terang berderang, wahai yang selalu menerangi jiwa dengan sifat-sifat yang luhur. Malam ini kami bermunajat memanggilmu, wahai yang maha menerangi jiwa dengan keluhuran, wahai yang maha menerangi hari-hari dengan kebahagiaan, wahai yang selalu terang benderang menerangi alam semesta dengan kedermawanan, dengan keindahan dan kemuliaan, dengan pengampunan dan kelembutan. Waqul jami'an ya Allah 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 ya Allah
barik alal muslimin. Yang guru mulia kita selalu menyarankan kita, sehingga kemarin beliau juga menyarankan lagi untuk kita terus mendoakan muslimin, dan juga dalam doa ini doa untuk munculnya pemimpin yang baik bagi negeri kita dalam beberapa minggu ini. Tentunya penentuan dari kudrat ilahi memilihkan pemimpin untuk negeri muslimin terbesar di dunia ini. Semoga yang muncul pemimpin yang baik, membawa kebaikan, mencintai para salihin dan menindas kezaliman dan membela kelemahan itu. Allah masykurah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal al-Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
hadirin hadirat, permintaan nama dari saudara Muhammad Irsyad untuk putranya yang baru lahir. Nama yang saya berikan Muhammad Nurul Aziz, Muhammad cahaya kebanggaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Nurul Aziz. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga putra ini membawa keberkahan dan keberkahan dunia dan akhirat. Selanjutnya dalam kalimat talqin kita mintakan kepada guru kita Bapak Sayyid Al-Habib Hud bin Muhammad dari atas yang diperlukan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب